Ih, ikam tuh malam tadi tuh jauh hari tadi tuh buka di mana masjid? Di rumah. Aku tadi kita buka di rumah mas, udah buka di masjid apa nih kau? Ya aku tuh kan gero. Kira apa? Jolo lebaran kita nggak berapa hari tapi Salah lebar nih. Di berapa hari, Pak? Lebaran nih. Abaknya Kalau besok lusa berapa hari lah gitu hari tahu. Ya, di 2 hari itu. salah lebaran di mana? Aku lebar nih yang nama jomblo nih ya. Mungkin di kampung Sekok Tiang. Ya sama aja. Sekok tuh artinya mas. Sembahyang mulai rencana nih. Nah, musah sembahyang nih. Namanya kita nih banyak masjid nih yang mau naik damping mah pokoknya. Ya, aku nih yang maunya penuh. Nah situ ambil aku kayak ini. Aku nih yang kegerok nih golak pamanya mengalantau bangun itu Kalau dapat sembahyang. kan. Dari pujang ke aku malam hari raya tuh kira dia tuh ngelandau tuh golak tuh kadang-kadang imam tuh dolok takbirah kita tuh ketinggalan. Datang paman tadi hanya datang kan. Jadi kemana kita menanya hibah dilanjutkan takbir imam baik istilah itu takbir kita sekok baik. Ya. Aman di berarti guru dia pernah mau nih baik. Tanya so. Benar baik ada ustadz hendak kesini tah. Nah, jarang tuh ada kau nak kesini kau mau? Alhamdulillah. Ya berarti lo udah bertanya kita Ya. bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengar-dengar tadi ada yang dibicarakan atau dipermasalahkan. Barangkali ada masalah-masalah yang bisa kita pecahkan sama-sama, bisa teman-teman untuk ditanya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada hal-hal yang kurang dimengerti. Mari mumpung kita sama-sama masih bisa berkumpul, kita ngobrol-ngobrol, yang merokok silakan merokok. Yang penting kita santai aja. Ya, barangkali ada yang ditanyakan. Ya, memang ada Pak yang mau ditanyakan ini masalah pengalaman pribadi Pak Ustadz. Kalau enggak salah saya itu pernah tahun 2019 sholat id itu kesiangan bangun. Kemudian di pelaksanaan sholat id itu ternyata imamnya sudah mulai. Nah, sementara saya ini baru datang. Nah, terus gimana sikap saya itu? Apakah saya ini takbir sendiri? Sedangkan untuk sholat id itu kan takbir pertama kalau nggak salah ya, itu 7 kali. Ketika saya datang imamnya sudah dapat 3 kali. Nah, berarti tinggal 4 kali kan? Kali ya. Apakah saya ini mengulangi yang 3 kali yang tidak dapat itu, saudara? Atau gimana itu solusinya, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau tidak salah pertanyaan dari teman kita ini, yang saya pahami dari pertanyaannya, memang sholat hari raya itu agak lain dengan sholat-sholat yang lain. Dalam sholat hari raya itu ketika rakaat pertama selesai takbiratul ihram itu masih takbir lagi sebanyak 7 kali. Nah, ketika seseorang itu baru datang ke masjid sedangkan sholat berjamaah sudah dimulai dan imam sudah takbir dapat 4 atau dapat 3 atau dapat berapa, yang penting kita ketinggalan. Ketika kita datang takbir dapat 2, ternyata imam sudah membaca Fatihah. Imam sudah membaca Fatihah. Nah, apakah si makmum yang baru datang ini takbir sendiri sambil mendengarkan imam baca Fatihah atau biarkan yang ketinggalan? Nah, ini alhamdulillah ada kopi. Nah, sambil santai kita bisa cair otak kita kalau kita tidak ngantuk. Tenang. Ini Pikiran. bisa Ya, sambil diminum dulu. Iya. Kalau saya jelaskan nanti tidak nyambung. Nah, ambil kopinya dulu. Ya Ustaz. Hati-hati masih panas. udah Ya, terima kasih. bisa minum dari Ya, beneran. Alhamdulillah.
Terima kasih kopinya. Nah, jadi si makmum yang ketinggalan tadi tetap harus mengikuti imam, tidak usah menambah takbir. Tidak usah menambah. Meskipun dia masih takbirnya kurang. Karena takbir dalam sholat Idul Fitri atau hari raya itu sunnah. Nah, sedangkan mengikuti imam itu wajib. Maka kalau makmum memaksakan diri tetap takbir sendiri, batal. Jadi batal sholatnya. Jadi bagaimana? Apakah tidak kurang? Tidak apa-apa kurang, karena itu sunnah. Sedangkan makmum wajib mengikuti imam. Beda halnya dengan sholat mayat, sholat jenazah. Sholat jenazah takbirnya kan 4. Nah, cuma takbir 4 itu wajib, rukun. Makanya ketika ada makmum datang mengikuti sholat jenazah, imam itu sudah takbir ketiga. Ya, selesai takbir ketiga, takbir 4, imam salam, sholat mayit jenazah itu. Maka si makmum nambah 2 karena ketinggalan 2. Jangan ikut salam dulu. Itu kalau sholat mayat, karena takbirnya rukun, wajib. Kalau sholat hari raya takbirnya itu sunnah. Nah, makanya ngikuti imam intinya. Imam Fatihah meskipun kita takbirnya kurang. Nah, itu mungkin pertanyaannya. Ada lagi? Ini gini Pak Ustaz. Iya. Seandainya kalau Sambil diminum. Oh, Santai. ini Minum. masih panas Ustaz. Tio segar Alhamdulillah. merasakan kopi gratis. Gini Pak Ustaz ya. Ya. Seandainya si imam ini takbiratul ihramnya itu kan yang pertama itu berapa? 7. Nah, bahasanya istilahnya imam ini dapatnya cuman 5 atau 6. Kemudian imam ini langsung Al-Fatihah. Apakah makmum ini menegurnya dengan bertasbih atau cuman diam aja mengikuti imam? Atau gimana itu? Oh ya, bagus ini pertanyaan. Sekarang yang masalah imamnya. Ya, imam. Kalau tadi pertanyaan pertama kan makmumnya yang masalah. Sekarang imamnya, karena maaf karena sholat hari raya itu setahun sekali. Kadang-kadang imam itu terlupa. Iya. Kelupaan namanya tidak biasa, setahun sekali. Nah, ketika campur mungkin ada imam juga grogi, namanya makmumnya banyak ya karena sholat hari raya. Maka biasanya itu sunnahnya takbir 7 kali. Pas ketika itu imam kurang konsentrasi mungkin, atau karena sudah menyatu dengan Tuhan, lupa dengan hitungan ya. Nah, jadi takbir ketiga keempat langsung Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kurang takbirnya. Hanya si makmum ada yang Subhanallah. Nah, maka tidak apa-apa begitu. Cuma ketika imam itu terus Fatihah, maka makmum jangan berontak. Kadang-kadang kan kayak marah mengingatkannya. Allah. Disangka imam tidak ngerti. Padahal imam itu mengerti kalau takbir itu sunnah, boleh ditinggal. Yang tidak ngerti itu makmumnya. Ya, kadang-kadang makmum cuma belajar masalah subhanallah aja. Ya. Jadi kalau kita jadi makmum, takbirnya imam itu kurang, biarkan. Karena itu sunnah aja. Tidak usah kita subhanallah, tidak usah. Rame ya, jadi rame. Itu namanya makmum tidak ngerti. Kalau orang yang disangka imam yang tidak ngerti. Padahal imamnya yang ngerti. Kalau itu sunnah aja, boleh ditinggal. Bahkan tidak usah digawe, tidak usah dikerjakan, tidak apa-apa. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, tidak apa-apa. Itu sunnah aja, sunnah. Nah itu dalam masalah takbir. Barangkali yang lain ada? Saya Pak. Oh ya. Gini, saya mau nanyakan masalah adakah yang disunahkan sebelum sholat Aid? Nah, ini teman kita tanya apakah sholat hari raya sebelumnya itu kita ada hal-hal yang diperintahkan dalam agama ya. Jadi sholat hari raya ada sedikit bedanya Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau sholat hari raya Idul Fitri yang mau kita hadapi beberapa hari ini ya, sholat Idul Fitri maka disunnahkan sebelum berangkat kita makan dulu. Sunnah ya, pokoknya yang penting jangan ditampakkan seperti puasa, entah minum dulu, entah berokok dulu ya, entah makan ngemil dulu, yang penting kita jelas tidak puasa. Jadi kalau Idul
Fitri. Kalau Idul Adha sunnahnya mulai subuh jangan makan dulu langsung berangkat. Bedanya apa? Karena kalau Idul Fitri biar tidak disangka kita masih puasa. Makanya suruh makan dulu kah, ngemil dulu, atau keripik kah apa. Itu kalau hari raya Idul Fitri. Jadi sunnahnya malah makan dulu. Ya, makan dulu. Jangan gaya tetap puasa. Biasa aku tidak makan. Karena puasa sebulan kan. Nah, tapi biar tidak kelihatan tetap puasa, disunahkan makan dulu. Kalau Idul Fitri. Dan lagi yang disunah-sunahkan lagi kita mandi besar atau mandi basah bahasanya. Mandi basah dengan niat saya niat mandi untuk mendatangi sholat hari raya sunnah karena Allah. Sunnah karena Allah. Mulai kapan disunahkannya? Jam 12 malam. Di atas jam 12 malam itu sudah bisa diniati mandi untuk sholat Idul Fitri. Ya, jadi sama membesuk hari raya di atas jam 12 nanti sampean mandi. Apalagi sampean rangkap. Karena sama Ustadz Heri ini ya kikuk-kikuk lah. Ya. Ustadz Heri pas kikuk-kikuk jam 11. Jam ketiduran karena barangkali sampai 11 rondo kan ya, ketiduran. Yang tidak punya istri ya. Nah, jadi jam 1 bangun Ustadz Heri ini kata Ustadz itu sunnah mandi hari raya sejak jam 12 lebih kan. Saya belum mandi besar, maka kumpulkan sudah. Ya, dapat pahala 2. Mandi besar dengan mandi sunnah hari raya. Model niatnya saya niat mandi menghilangkan hadas besar dan sunnahnya hari raya karena Allah. Digabungkan aja ya Pak. Gabungkan aja. Karena bisa bidnya diajari juga kan. Bidnya kan junub juga. Nah, ini dapat ada 2. Cuman asal dipraktekkan. Sabung hama. Ya, jadi mandi. Nomor 2 sunnahnya pakai harum-haruman. Harum-haruman yang disenangi orang. Kadang-kadang kita harum-haruman kita sendiri nyaman, enak ini harum. Iya kata sampean. Ya, kata orang di sekitar harum apa enggak? Karena kita berharum-haruman itu untuk menyenangkan orang, bukan untuk diri. Makanya jangan pakai minyak nyong-nyong itu. Ada orang nyong-nyong itu kita lewat orang tetangga itu gini, baunya. Makanya ketika sampean beli parfum, oh, ini enak. Ke orang pun enak. Jangan sembarangan, karena kita berparfum itu biar badan kita hilang baunya dan orang yang di pinggir-pinggir kita senang. Itu yang sunnah dapat pahala. Bukan sekedar parfum ini enak. Kata siapa? Kata aku. Si nyaman enggak enak kata orang. Pus, jangan gitu ya. Pus bahasa kita tuh apa? Biar. Enggak boleh gitu. Karena kita berparfum tuh tujuannya biar teman kita senang. Bukan biar kita sendiri yang senang, enggak. Berparfum dan memakai pakaian yang bersih. Bukan yang baru, bersih. Baru kalau berhutang kurang bagus juga. Yang bersih yaitu tujuannya untuk menyenangkan. Untuk menyenangkan orang, untuk menyenangkan jamaah kita yang duduk di pinggir kita. Ya, jangan mentang-mentang kita apa itu saya tidak mau nampakkan gayanya. Iya sampean, orang kuat tidak di pinggirnya. Ya, kalau bau sudah seminggu tidak dicuci. Ya, seminggu tidak dicuci apalagi dibuat pakai ke ladang lagi. Itu semrawut baunya di masjid nanti. Apalagi masjidnya AC. Wah, tak karuan. Ya, jadi di antara sunahnya itu Mas Heri mandi, berparfum, pakaian yang bersih. Ya, pakaian yang bersih. Dan sebenarnya itu semua untuk menyenangkan teman-teman kita. Itu sebelum hari raya. Sunnah juga motong kuku dulu, nah, kayak Jumat tuh. Motong kuku pagi-pagi itu. Nah, terus apa? Kumisnya dia kalau bisa istrinya suruh guntingkan kumisnya. Ya. Kenapa? Karena istri yang guntingkan kumis suaminya itu nanti rohnya keluarnya gampang ketika mau meninggal. Jadi sampean bisa sampean bilangkan ke istrinya nanti kalau ingin meninggalnya gampang, potongkan kumis. Nah, ambilkan juga gunting bunga itu kan, langsung gunting begini. Ya. Nah, itu diantaranya Mas Heri yang disunahkan. Mungkin nanti lebih luasnya kapan-kapan kita tanyakan lagi. Nanti beri kesempatan kepada yang lain. Ya, barangkali yang lain ada tanyakan? Saya Ustadz. Ya, ya.
bagaimana rokoknya. bagaimana seandainya sholat id itu tidak ada khutbahnya, terus apa hukumnya Ustaz? Oh iya. Nah ini masalah khutbah sholat hari raya. Jadi sholat hari raya itu ada bedanya dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbah dulu, terus sholat Jumat. Tapi kalau sholat hari raya, sholat dulu baru khutbah. Ya. Jadi kalau sholat Jumat khutbahnya itu sebagai ganti dari 2 rakaat zuhur. Makanya wajib kalau khutbah Jumat kan sholat Jumat kan 2 rakaat. Iya 2 rakaat ya. Iya. Sungguh toh pernah Jumatan. Sholat Jumat kan 2 rakaat. Padahal itu sholat zuhur 2 rakaatnya ada yang mengatakan itu khutbahnya itu gantinya. Makanya khutbah Jumat wajib karena gantinya 2 rakaat. Tapi kalau sholat hari raya khutbahnya itu sunnah. Karena sholat hari raya memang 2 rakaat. Kalau sholat Jumat itu seharusnya 4 zuhur kan. Ya. Kalau sholat hari raya itu memang 2 rakaat. Khutbah itu sunnah. Sama sampean tidak sempat ke masjid atau ada jaga rumah takut musim maling sama kan. Kalau ditinggal semua ke masjid, rumah tidak aman. Boleh sholat sendiri di rumah. Sholat hari raya. Tidak usah khutbah sudah. Malah bahaya kalau sampean sendirian di rumah khutbah. Kalau kaum muslimin muslimat di atas kursi itu bahaya, bisa diajak ke Banjarmasin ya. Jadi itu tidak apa-apa. Meskipun di masjid saya umpama karena kita tidak nemukan khutbah, khotib dipakai semua sama. Gimana ini? Sholat hari raya kita tidak nemu khutbah, tidak nemu khotib ini. Yang baca khutbah, tidak apa-apa sholat sudah. Selesai sholat ya pulang katanya. Tidak khutbah, tidak usah. Nah, karena sunnah tidak apa-apa. Jadi jangan sampai udah sholat gara-gara tidak ada khotib, jangan. Tetap aja laksanakan. Karena khutbahnya itu hukumnya sunnah. Nah ini enaknya mengerti itu gitu ya. Jadi tidak usah digerohkan. Apa bahasa Indonesia digerohkan? Dihiraukan deh. Tidak usah dihiraukan. Kalau sana tidak ada khotib, tidak usah sholat, jangan. Sholat aja. Khotibnya udah pulang. Tidak apa-apa. Atau khotib gantian gitu, satu-satu sampai asar. Ya. Ya, itu masalah khutbah. Jadi beda dengan khutbah Jumat. Beda dengan kalau Jumat wajib karena gantinya 2 rakaat. Ya, ini ada satu yang belum tanya ini. Mana kalian yang tanyakan? Ada Ustaz. Iya. Kebanyakan apabila selesai sholat Id Lebaran Idul Fitri itu kebanyakan orang ziarah kubur. Gimana hukumnya dalam agama Islam kalau ziarah kubur sehabis sholat Id Hari Raya Idul Fitri? Oh iya. Ini pertanyaan yang bagus ini dari Demang Kota Waringin ini ya, dari Pak Demang. Ya. Ini Pak Demang. Jadi yang ditanyakan ini biasanya di kampung-kampung terlebih di sini kan selesai sholat hari raya apalagi di masjid kita dekat kuburan umum. Nah, selesai sholat hari raya tinggal nyebrang jalan sudah ke makam semua, bahasa kita makam, bahasa orang-orang lain di tempat kita kuburan. Nah, di kuburan bagaimana itu? Itu termasuk hal yang bagus atau ada perintahnya. Karena ziarah kubur itu satu bisa mengingatkan kepada kematian. Jadi kalau orang tidak ingat kematian ke kuburan tuh hatinya keras berarti. Ya, jadi kita ke kuburan satu diperintahkan untuk mengingat kematian. Nomor 2 mendoakan. Karena tidak ada lain yang diharapkan oleh orang meninggal kecuali doa. Duit sudah tidak diharapkan. Dibangunkan rumah sudah tidak diharapkan. Cuma doa dari yang hidup. Terlebih kalau yang hidup itu anaknya. Karena sudah ada hadis doa anak sampai kepada orang tua. Ketika orang tua sudah meninggal kan 4 perkara. Apa? Ya, jadi 3 perkara. Ya, jadi anak termasuk. Makanya kenapa kok selesai hari raya? Karena ketika Ramadan tiba, siksa kubur libur. Untuk menghormati Ramadan, istirahat orang kuburan. Santai. Makanya bahasa orang kampungan hantu ndak ada. Ya, bahasa orang kampung itu ya hantu ndak ada bulan puasa. Kenapa? Mereka istirahat semua, ngopi-ngopi kayak kita. Kalau nggak percaya meninggal. Ya, meninggal rokok masih ngobrol mereka nih. Makanya kalau orang tua dulu di Jawa kalau ada suara takbiran sebelum hari raya dimarahinya. Jangan takbiran belum hari raya, nanti orang kuburan kaget
Nah, katanya orang ya. Karena kan sudah orang takbiran, itu orang hidup tertawa, orang mati menangis. Karena Bapak itu siksaan akan dimulai lagi. Kita senang yang hidup, tapi yang mati menangis mendengar suara takbiran itu. Ya. Jadi kenapa kok ke kuburan? Untuk memberi bekal mereka. Karena mulai lagi atraksi siksa itu. Jadi, makanya setelah hari raya didatangi ke kuburan, di wesel lagi, ya dikirimi lagi online doa, apalagi orang tua doakan meskipun cuma satu kata dua kata. Rabbi firli, kalau tidak bisa baca apa-apa ya sudah, ya Allah kasih sayang kedua orang tua saya sebagaimana dia menyayangi saya waktu kecil. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah. Doa. Kalau memang tidak bisa baca, daripada sampai baca Yasin daripada begitu. Iya, bagan. Jadi ada perintahnya ziarah memang ada. Kenapa kalau hari raya kok ramai? Karena mau memberi bekal keluarga kita yang sudah mulai mau disiksa lagi. Kalau bekalnya banyak kan enak. Bahkan di sebuah kitab lagi diceritakan kalau sampean datang kepada ahli kubur, orang tua sampean, kuburan sebelah kalau tidak ada yang datangi, nangis di dalam. Enak kamu anak kamu datang, anakku tidak datang. Seperti orang sampean begini kumpul, ada anaknya, bapaknya diberi duit, saya tidak diberi, itu ngenes, ya kasihan. Nah, makanya bisa juga sampean kalau doa jangan dikhususkan. Selesai sampean khusus ke orang tua, juga muslimin muslimat ahli kubur padang daerah, nah, gitu kan. Kasihan takut yang tidak dapat wesel, tidak dapat kirim dari JNT tidak sampai ke situ. Ya, takut ada yang dapat, nangis mereka. Kita orang tua sampean dapat bulat-bulat, andai kan ditampakkan di mata, dapat ada yang sekerdus, ada yang sak, ada yang kirim apa itu setimba banyak, sedangkan sebelahnya tidak ada yang ngirim. Itu petangisan. Ya, berarti mereka sudah mau dimulai lagi oleh Allah siksanya, tapi kiriman tidak ada. Ya, jadi ayo kita ziarah kubur, selesai sholat hari raya, kita mendatangi yang meninggal, selesai itu kita datangi yang hidup, saling memaafkan. Ya, mungkin masalah bagaimana cara memaafkan selesai hari raya, caranya minta maaf, mungkin obrolan selanjutnya. Karena waktu kita sudah malam, ya kita sudah capek. Mungkin sementara ini dulu obrolan kita ya. Nah, silakan dulu rokok kopinya, silakan dulu mau linting rokok, silakan ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Masih ada kan? Tanyakan? Saya sudah. Sepertinya pertanyaan sudah habis. Nah, yang penting itu jangan malu bertanya, sesat di jalan. Jangan sok tahu padahal tidak tahu. Malah ini menjatuhkan kita ke jurang kebodohan. Nah, lebih baik bertanya untuk kebaikan kita selanjutnya. Kita malu bertanya sesat di jalan itu kalau di dunia. Kalau masalah agama malu bertanya sesat di akhirat. Karena ibadah tidak ada yang sah. Nah, makanya jangan sok tahu, lebih baik sok bodoh tapi tahu daripada sok tahu padahal bodoh. Nanti yang bahaya di masyarakat. Lebih baik sok bodoh tapi tahu. Ini kalau kita ngobrol insya Allah alim semua nih. Ya, karena dengan daripada kita pengajian itu lupa. Tapi kalau bertanya sampai 10 tahun sampai ingat. Saya pernah tanya ke Ustadz itu ingat terus ya. Seperti sama waktu SD dulu pernah tanya apa, ingat masih sekarang masih ingat ya. Jadi mungkin itu gimana kita tutup kan obrolan kita ini. Nah, kita tutup. Mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan meskipun secara obrolan, secara santai bisa kita bawa untuk kebaikan hidup kita di dunia, biar ibadah kita benar, bisa ada diakui sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita baca Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukupkan ini, saya undur diri dulu karena saya masih ada keperluan lain. Saya ucapkan terima kasih. Jangan malu bertanya, silakan tanya. Kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, saya minta maaf. Nah,
Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, rasa kang nyaman rasanya. Alhamdulillah ada yang bisa. Susu hati itu katanya. Aku mudah-mudahan kawannya benar-benar jadi ustaz. Amin. Benar. Jadi ada yang antara bela diri menjadi ustaz nyaman kok bertanya kok asa-asa. Iya, itu Pak. Jadi aku malu-malu. Lalu apalagi kita belagakkan ini nih. Sore jam berapa ini? Malam menurut kira itu. Ya angka tapi gawe gue lah. Tata aku juga pulang baik. Sama aja mau pulang kan kayak ini kau. Kita berjalan mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah